Yuk jadi pelajaran, 10 bengkel lebih sudah diobok-obok. Owner masih ngeluh kok banyak kendala di motornya, yuk kita analisa bareng. Nih Kang, mohon maaf ya Kang, ini hitungan 3 bulan ini menurut saya sih nggak mungkin. Serius, ini ukuran segini tuh 3 tahun Kang. Tuh, ini 3 tahun di kita segini. Dan itu pun harusnya masih bisa dipakai, ini hitungan 3 bulan. Nih, udah begini, wah Kang, asli Kang. Bekas kali ini mah. Tuh, goyang parah Kang. Kita udah dibikin video di TikTok sih. 3 bulan ternyata kirain kita 8 bulan. Ternyata 8 bulan tuh motornya ya 8 bulan ya. Nih Kang nih, ya bukti ya. Nih motornya takutnya bukan motor ya ntar. Nah. Tuh. Mari dah pakai Bang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung aja bahas ya. Jadi gini. Nih ya banyak yang kena sih pasti terutama di daerah itu. Ini motornya wujudnya, ini udah saya cobain, motornya selip emang, dan powernya kurang jos ya karena memang bloknya juga standar. Bloknya di mana dia? Bloknya standaran, cuman kulit jeruk doang katanya. Oh, ini kulit babi bukan kulit jeruk. Nggak ketang. Oh, ini bloknya nih. Kita lihat dulu ya. Oh, dia nggak berani. Mungkin memang ada mesin tuner tapi dia udah punya tuner bengkok. Tuh udah rapi. Tuh. Tapi ini rasanya tuh kayak kita pakai motor standar. Jadi nggak ada hentakan, nggak ada jengat-jengat, nggak ada rasa porting gitu. Ya benar kayak yang dibilangin sama ownernya. Jadi mohon maaf ya, ini siapapun bekas-bekasnya mantan-mantannya di mana, saya nggak peduli pokoknya. Maksudnya saya nggak akan bahas itu gitu. Cuman ownernya cerita ke saya ini motor udah habis jutaan ya, terus terang jutaan. Ini mungkin kalau dinominalkan hampir bisa 10 juta mungkin ya, karena dari ceritanya dia tuh cukup unik ya. Ini motor sampai ke 10 bengkel, bahkan temennya bilang lebih. Saya juga nggak tahu gimana ceritanya bisa sampai 10 bengkel atau suka cita dukanya nggak terlalu inian ya. Yang jelas dia ada beberapa kendala ini di motor ini. Satu selip, kalau selip kan udah jelas lah, nggak akan jauh dari masalah kopling lah ya. Terus power ya ini sampai berapa kali ganti blok ya, termasuk ini nih blok yang udah kesekian kali. Iya 3 oversize berapa dia ini dia? 100 ya kalau nggak salah ya. Oversize-nya kecil. Yang kemarin sebelumnya oversize-nya 200 berisik. Ini motor sebenarnya adem, motor nggak ada kendala berisik atau gimana nya. Nah ini habis belah mesin. Kita lihat coba stangsernya dulu ya. Ini belum lama lah, pokoknya ini belum lama. Ini motor baru 8 bulan di ownernya. Nih 8 bulan, mohon maaf ya. Aduh, nggak kelihatan nih, maaf ya. Nggak bisa di blitz, nggak bisa di pakai inian. Nih, ini hitungan 8 bulan nih nggak mungkin kayak gini nih. Ya, nih, ini 8 bulan. Saya rasa nggak bakal kayak gini. Nih liatin atasnya. Nih, kalau di saya ada kayak gitu tuh udah sekitar 3 tahunan baru kayak gini. Tapi ya nggak ngebandingin juga ya. Jadi ini bearingnya bearing yang saya baca doang ya. Buset, udah kayak dukun. Yang saya analisa aja nih, bearing kanan kirinya itu dia bukan asli ya, bukan asli buat 2 tak terutama. Entah KW entah apa, pokoknya ini intinya bukan originalnya. Jadi dia nyengseng ya, yang kayak air mateng gitu, kayak saheng kalau bahasa Jepangnya itu saheng. Nah jadi ini masih berkendala dari bawah ya. Satu, kalau mesin sih nggak getar, aman. Cuman bagian atas getar parah. Bagian stang paling nanti kita akal-akalin dulu. Ini luar biasa, super luar biasa ya. Kayaknya ada baret ini. Bekas nyeket. Nih, bekas nyeket. Ada bekas nyeket ya. Pokoknya ini motor kendala, ngiung juga. Nah ini kopling ownernya udah ganti berapa kali ya? 3 kali apa 4 kali saya nggak tahu lah, pokoknya ini udah kesekian kalinya dan ini masih ngiung. Saya pikir, mohon maaf ya, kalau belinya baru itu kayaknya udah kebeli gitu. Kalau beli baru insya Allah nggak ngiung gitu, atau beli copotan yang memang dia penjualnya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Maksudnya kalau misalkan ada minus segala macam tinggal tuker gitu atau garansi gitu, nah itu bagus kayak gitu nggak masalah. Tapi kalau yang cuek-cuek aja ya gimana ya. Nah intinya pokoknya ini motor berkendala ya. Terus kayaknya goyang juga nih. Gua tadi pakai kayaknya goyang gitu. Nah, nanti kendor. Tuh, liatin bandanya nih. Tuh.
emang ya gimana ya, emang sultan orangnya gitu. Cuman kenapa sih ya, saya kadang bingung nih, kenapa sih setiap orang-orang yang datang kedengeran gitu, wih ini sultan nih, wah ini bos nih, kenapa harus dijadikan cuan gitu. Itu aja sih kalau saya pribadi, kenapa sih harus yang nggak perlu diperluin, yang nggak ganti digantiin, yang nggak usah diakalin, yang bisa diakalin diganti gitu, kenapa gitu, ada apa sih gitu ya. Ya udahlah, itu masing-masing lah. Gue ntar dibilang soal suci lagi ya, intinya kayak gitulah ya. Jadi ini motor kendalanya seperti itu, tenaganya biasa aja. Ini udah porting ya, ini udah porting. Mungkin kalau di saya sama kayak gini juga, wujudnya juga di saya juga sama kayak gini, cuman ya lubang knalpotnya nggak standar kayak gini, pasti dirubah gitu. Terus kompresi juga dirubah. Ini kesekian kalinya juga saya melihat sesuatu yang agak apa ya, miris gitu, kayak teg gitu di hati kita. Gimana sih rasanya, kayak kok gini sih gitu ya. Nih, entah dia mekanik Ninja atau entah dia mekanik Satria, saya nggak tahu. Kalau lihat konsep Ninja gitu. Cuma kalau di ranking ya nggak kepake gitu. Kita harus punya masing-masing ilmu di setiap merek motor atau brand motor atau apa namanya, ya itulah intinya. Kalau di ranking harus diginiin. Nah, jangan sampai nih pola pikir di ranking tuh enak diginiin, dirubah ininya, diganti ininya, diapain gitu kan, dimasukinlah ke Ninja gitu. Konsep ranking, ilmu ranking masukin ke Ninja, berantakan ya. Mohon maaf nih, bukan sok gimana, pasti teman-teman tahu lah, yang biasa pegang 2 tak pasti tahu. Sebaliknya, misalkan dari Ninja nih, kita udah sedikit gitu memahami di Ninja, enaknya diginiin gitu kan, enaknya dirubah, diginiin misalkan di Ninja. Nah, kita pindahin konsepnya ke Post One, gagal udah total. Ya gitu. Jadi nih teman-teman harus gimana ya, pelajaran ini pelajaran buat teman-teman. Jangan sampai cuman turuti, cuman ikut-ikutan, teman-teman cuman lihat YouTube, teman-teman cuman di sosmed aja ngelihat ilmu, ngelihat ukuran, ngelihat bentuk, ngelihat apa aja gitu di sosmed, terus diaplikasikan langsung. Nah, itu menurut saya malah jadi gimana ya, malah praktek jadinya ya. Kalau mau nyoba, kalau mau riset itu dari tangan kita sendiri gitu. Ukurannya bertahap, ukuran segini kayak gimana, wujudnya begini, profilnya begini, hasilnya kayak gimana, itu lebih mantap loh. Enak banget, serius, berproses itu nikmat banget loh, serius. Makanya cintai dulu pekerjaannya gitu. Wih, ini sampai di powder coating nih. Cakep banget. Vapor blasting, sorry. Ya, cakep banget. Jadi gitu teman-teman ya. Udahlah, gitu aja ceritanya kali ya. Oke, intinya motor nih kita bikin agak beda dulu. Headnya mohon maaf nih, head kita buang karena ini udah habis. Udah habis, nggak pakai headnya. Jadi gitu teman-teman ya. Kita harus bisa bedain, hati-hati teman-teman juga yang punya uang, jangan asal-asalan disuruh ganti ini mau, orang punya duit gitu kan. Ya alhamdulillahnya, syukurnya ketemu sama orang yang benar gitu. Bukan so suci ya gitu. Ya sayang aja gitu, duitnya kayaknya gimana gitu kalau duitnya sampai kebuang sia-sia kayak gitu. Duit habis banyak, motor gitu-gitu aja kan sedih gitu. Ya. Sampai yang 8 juta kemarin habis pun di bengkel sebelumnya. Motor biasa-biasa aja, nggak kenceng nggak apa. Ada. Pengen tahu motornya? Nggak usah lah. Ntar jadi diomongin. Ya. Intinya harus hati-hati aja teman-teman. Oke, kita mulai proses ya. Nih kita bacain juga. Ini satu outer sama ngebenerin settingan ulang, reset lagi. Itu udah beres mesinnya. Tinggal racik, nunggu kopling. Yang ini udah beres, tinggal bungkus, besok diambil. Yang ini juga udah beres, tinggal nanti reset pengapian, belum cocok. Yang ini juga udah beres, tunggu dijemput. Di dalam ada juga, ya itulah pokoknya gaspol.